Mari kita satukan dengan permohonan dan belas kasih Allah yang dilimpahkan kepada kita. Aku mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa, saudara sekalian, bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Kepada Tuhan Kudus dan pada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihi kita, mengampuni dosa kita dan menghantar kita kepada hidup yang kekal. Amin. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Marilah kita berdoa. Allah Bapa, sumber kebahagiaan orang beriman, kami telah menerima jaminan pembebasan melalui Yesus Kristus Putra-Mu. Pada peringatan 1 tahun hamba-Mu Bapak Agustinus Suparto yang menghadap-Mu di surga, kami mohon bebaskanlah dia dari maut dan semoga ia boleh memandang wajah-Mu yang mulia. Semoga kami dan seluruh sanak saudaranya juga memperoleh berkat dari-Mu karena perayaan peringatan ini. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra Tuhan kami, yang bersama dengan kita dalam persekutuan dengan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Kita dengarkan firman Tuhan. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Saudara-saudari, tetapi kamu tak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Tetapi jika orang memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Tetapi jika Kristus ada dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa, tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Jadi, saudara-saudara, kita ini orang berhutang, tetapi bukan kepada daging, supaya hidup menurut daging. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Semua orang yang dipimpin oleh roh Allah adalah anak Allah. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikannya kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, Ya Aba, Ya Bapa. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan dengan referen. Itulah angkatan orang-orang yang mencari wajah-Mu ya Tuhan. Itulah orang-orang yang mencari wajah-Mu ya Tuhan. Milik Tuhanlah bumi dan segala isinya, jagat dan semua yang diam di dalamnya. Sebab Dialah yang mendasarkan bumi di atas lautan dan menegakkannya di atas sungai-sungai. Itulah angkatan orang-orang yang mencari wajah-Mu ya Tuhan. Siapakah yang boleh naik ke gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak
orang-orang yang mencari wajah-Mu ya Tuhan. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja kemuliaan kekal. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja kemuliaan kekal. Tuhan mengutus aku menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin dan memberitakan kebebasan kepada orang-orang tawanan. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja kemuliaan kekal. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus datang ke Nazaret, tempat ia dibesarkan. Dan menurut kebiasaannya, pada hari Sabat, ia masuk ke rumah ibadat, lalu berdiri hendak membaca dari Alkitab. Kepadanya diberikan kitab Nabi Yesaya, dan setelah dibukanya, ia menemukan nas di mana ada tertulis, Roh Tuhan ada padaku, sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan ia telah mengutus aku untuk memberitakan kebebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, dan untuk memberitakan bahwa tahun rahmat Tuhan telah datang. Kemudian Yesus menutup kitab itu, memberikannya kembali kepada pejabat, lalu duduk, dan mata semua orang dalam rumah ibadat itu tertuju kepadanya. Lalu Yesus mulai mengajar mereka, katanya, pada hari ini genaplah nas ini sewaktu kamu mendengarnya. Semua orang itu membenarkan dia, dan mereka heran akan kata-kata indah yang diucapkannya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Roh Tuhan ada padaku, sebab Dia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Bapak Ibu dan saudara-saudari terkasih, kita hidup sebagai manusia ini terdiri dari 3 unsur, ya, hidup kehidupan kita ini: badan, jiwa, dan roh. Ya. Badan, jiwa, dan roh itu menyatu dalam diri kita. Badan itu lahiriah yang tampak, ini badan wadah, inilah yang tampak kita sekarang ini. Maka badan itu membutuhkan makanan, ya. Jadi kalau kita tidak makan, badannya, perutnya kriuk gitu. Kalau kelaparan, badan kita lemas, sakit. Nah, lalu nanti harus diperiksakan ke dokter, sakit badannya itu membutuhkan energi, membutuhkan makanan, ya, minuman, itu kebutuhan badannya. Jiwa itu mental, emosi yang ada pada kita, ya.
itu juga bisa sakit ya, maka ada rumah sakit jiwa. Nah, pakem gono, yang itu saya Solo di mana ya? Saya tidak tahu kalau ada ya. Kalau saya di Jogja itu, Solo di Goreng Pakem. Nah, di Goreng Pakem itu ada Goreng rumah sakit jiwa. Jadi jiwa mental emosi itu kadang-kadang juga kita mengalami sakit, ya kan? Ada sakit mental, sakit jiwa. Itu obatnya atau bagaimana bisa mengobatinya, kebutuhan jiwa itu apa? Kebutuhan jiwa itu ya kasih sayang, penghargaan, harga diri, diterima, disayangi, dicintai, itu diperhatikan, itu adalah kebutuhan jiwa kita. Ketika itu tidak diperhatikan, maka ada sakit hati, bukan hanya fisik saja, tapi juga ada sakit hati, luka batin. Nah, itu karena kita jiwa kita itu tidak mendapatkan apa yang bisa memuaskan. Nah, maka perlu ada perhatian, perlu ada sapaan, perlu ada kepedulian, perlu dihargai, dicintai. Manusia itu kan membutuhkan penghargaan, harga diri, dia diterima. Asalkan itu dilayani dengan baik, maka emosi, mental, jiwanya akan tumbuh berkembang dengan baik. Nah, yang ketiga itu roh. Roh itu adalah Allah sendiri yang memberikan nafas kehidupan kepada kita. Itu roh Allah yang ada dalam diri kita. Allah itu hadir menyatu dengan kita melalui rohnya. Maka apa yang membuat roh itu tumbuh berkembang? Tadi dalam Injil dikatakan oleh Yesus, roh Tuhan ada padaku, Ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang miskin. Ia mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang tawanan, penglihatan bagi orang buta, untuk membebaskan orang-orang tertindas, dan memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Jadi roh Tuhan itu makanannya bukan kembang setaman, bukan bubur merah, putih, coklat, hitam, bukan. Tapi roh Tuhan itu adalah yang menghidupkan. Roh Tuhan itu adalah kebaikan-kebaikan, pengorbanan. Maka Bapak Ibu pasti mengalami ya, ketika kita berkorban untuk anak, berkorban untuk suami, untuk istri, itu pengalaman kebahagiaannya sangat luar biasa. Walaupun kita menderita, ya, walaupun kita sakit, walaupun kita menderita, walaupun kita ini mengalami perjuangan yang keras, tetapi karena itu dilakukan demi cinta kepada orang-orang yang ada di sekitar kita, suami, istri, anak, cucu, dan lain sebagainya, penderitaan itu tidak ada artinya sama sekali.